Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Oke, Ibu harap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sudah sarapan sehat belum? Sudah siap dengan materi yang akan diberikan hari ini? Iya, Ibu harap kalian sudah siap menyaksikan materi pembelajaran dari guru kalian, ya. Oke, disiapkan semuanya. Buku temanya, buku pelajarannya disiapkan, pensil, alat tulisnya semuanya disiapkan. Kalau kalian ada yang nggak ngerti, nanti bisa diulang kembali ya. Oke, selamat menyaksikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6? Nabila, ada Arel, Bagas ya, Amel, Derik, dan lain-lain. Semoga sehat selalu di rumah, tetap semangat belajarnya ya. Nanti kita hari ini kita pertemuan ketiga lanjutkan tentang pelajaran 3 indah-indahnya nama-nama Allah SWT. Sebelum kita lanjutkan, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak. Anak-anak siapkan bukunya sudah ya. Buka halaman 23. Pelajaran 3 tentang indahnya nama-nama Allah atau Asmaul Husna ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ya, seorang siswa sedang menyeberangkan nenek tua di zebra cross. Baik sekali ya, anak ini anak yang soleh, senang membantu. Nah, nanti kita belajar tentang makna Asmaul Husna dan bagaimana bukti Asmaul Husna ya. Kita lanjutkan. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini gambar yang sebelah kiri menyerahkan infak dan sedekah. Nah, seorang anak diberkahi oleh Allah untuk menyerahkan infak atau sedekah kepada petugasnya, yaitu amil zakat. Coba yang di sebelahnya sini gambarnya yaitu indahnya alam semesta ya, bagus sekali ya, ada sawah ya. Ini ada anak sedang mau pergi ke sekolah. Ini ciptaan Allah semuanya ini. Nah, ini adalah tata surya, planet-planet berputar pada porosnya. Ini ada bumi, planet-planet yang lain. Ini semua ciptaan Allah. Nah, coba yang ini. Perkembangan manusia sejak lahir sampai wafat nih. Manusia berkembang, ini semua ciptaan Allah juga ya. Manusia adalah ciptaan Allah ya. Nah, cermati bacaan berikut ini ya. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain.
Nah, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun ya. Allah itu adalah maha dibutuhkan oleh manusia malah ya. Malah Allah yang kita butuhkan. Nah, pertama, Asmaul Husna yang kita pelajari yaitu tentang As-Somad. As-Somad artinya Allah maha dibutuhkan, tempat meminta. Nah, jadi kita sebagai manusia, kita meminta kepada siapa? Kepada Allah. Kita butuh siapa? Kita butuh kepada Allah. Seperti itu. Kita butuh apa saja, kita minta pertolongan ya kepada Allah. Jadi Allah itu adalah maha yang dibutuhkan oleh manusia ya. Allah itu yang maha dibutuhkan. Selanjutnya Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah maha kuasa. Allah maha menentukan ya. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah ya. Allah itu maha yang kuasa. Tidak ada lagi selain Allah yang maha kuasa adalah Allah ya. Seperti sungai-sungai, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut itu beraneka rupa, itu semuanya ciptaan Allah, kuasanya Allah. Hanya Allah yang bisa menciptakan. Al-Muqtadir. Sekarang Al-Muqaddim. Al-Muqaddim maha mendahulukan. Allah yang maha mendahulukan artinya Allah mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Ya. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi meja? Contohnya ini ya, tentu saja tukang kayu yang lebih dulu daripada kursi meja. Karena yang menciptakan kayu dan kursi itu tukang, ya. Begitu juga Allah lebih dulu daripada kita makhluk ciptaannya. Sebelum ada dunia itu ya ada Allah yang maha mendahului. Al-Muqaddim. Sekarang Al-Baqi. Al-Baqi adalah nama-nama indah Allah atau Asmaul Husna yang terakhir dibahas pada kesempatan hari ini. Bu Nini menjelaskan tentang Al-Baqi. Al-Baqi adalah maha kekal. Yang hanya bisa kekal hanyalah Allah, ya. Ini contoh. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan sebagai sesuatu di atas bumi yang tidak kekal atau rusak. Ya. Sebaliknya kalau Allah itu maha kekal, manusia juga tidak kekal. Manusia bisa mati, meninggal masih ya. Kalau tanaman tidak hidup itu masih rusak, lingkungan yang masih ada banjir bandang, kebakaran itu nggak kekal ya, tidak kekal. Yang kekal hanyalah Allah. Allah Al-Baqi. Al-Baqi adalah Allah maha kekal ya. Jadi ada 4 yang kita pelajari. As-Somad, Allah maha dibutuhkan. Al-Muqaddir, Allah maha menentukan. Al-Muqaddim, Allah mendahulukan. Al-Baqi, Allah yang maha kekal ya anak-anak ya. Nanti dibaca-baca ulang lagi, dipelajari di rumah, dibaca lagi ya. Anak tetap semangat belajar di rumah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengakui? Buktinya bahwa Allah itu maha as-somad ya. Tadi as-somad apa artinya? As-somad maha apa? As-somad artinya maha dibutuhkan ya. Bagaimana nih contohnya ada di sini. Mengakui sifat as-somad. Ayo anak-anak mengulang bacaan dan makna as-somad hingga hafal ya, dihafalkan anak-anak ya. Di dalam surat Al-Ikhlas ada Allahus somad, Allah maha dibutuhkan, tempat segala meminta segala sesuatu, itu contohnya ya. Jadi menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan. Kita meminta sesuatu kepada Allah ya. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Berusaha membuat
membantu teman di sekolah seperti itu, membantu ibu di rumah ya. Itu berarti kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama, yang kedua, mengakui sifat Al-Muqaddir. Contohnya, nah ini Allah itu tadi apa artinya? Maha kuasa ya. Atas seizin Allah, anak-anak bisa bernafas ya. Kita bisa bernafas karena Allah. Kita masih bisa sehat karena Allah ya. Ini ada surat Yasin yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanyalah berkata jadilah, maka akan terjadi. Hanya Allah yang maha kuasa. Nah, mari kita terapkan sifat Al-Muqaddir ya, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Sebelum bencana datang kita harus berbuat yang baik, seperti itu. Mengakui bahwa sifat Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah maha mendahului. Tidak ada selain Allah yang mendahului. Allah dulu baru kita ya. Ini contohnya, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Perbuatan yang sia-sia kita tinggalkan ya. Kalau ada perbuatan yang tidak baik, lebih baik kita tinggalkan. Jangan menunda-nunda pekerjaan ya, terutama belajar. Itu anak-anak kalau waktunya belajar, jangan menunda-nunda. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Yang terakhir, mengakui sifat Al-Baqi. Nah, mengakui sifat Al-Baqi bahwa Allah itu maha kekal ya. Nih, pahami makna Al-Baqi yaitu Allah SWT yang maha kekal. Contohnya, pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan untuk disembah ya? Nabi Ibrahim mengira bahwa matahari itu adalah Allahnya, terus malam itu Allahnya, terus siapa lagi waktu itu ya? Jadi Nabi Ibrahim mencari Tuhannya waktu itu ya. Setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi. Ternyata matahari bukan Tuhannya Nabi Ibrahim mencari waktu itu ya. Setiap ciptaan Allah akan hancur atau tidak abadi, hanya Allah yang kekal dan abadi ya. Untuk itu Allah ya, kita harus sembah, kita bertasbih memuji Allah ya. Karena hidup kekal hanya di akhirat, berikut contoh tidak kekalan manusia. Ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua dan renta dan mati ya. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peradaban bulan dan matahari ya anak-anak. Sampai di situ ada yang ditanyakan, nanti ada yang ditanyakan WA Bu Nining kalau kurang jelas dengan penjelasannya ya. Jadi anak-anak nanti baca ulang lagi bukunya atau putar lagi videonya ya anak-anak. Anak-anak sampai di sini dulu penjelasan Bu Nining tentang As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. As-Somad Allah maha apa tadi? Allah maha mendahului ya. Al-Baqi Allah maha kekal. As-Somad Allah maha dibutuhkan. Al-Muqtadir Allah maha menentukan. Al-Muqaddim Allah maha mendahulukan. Al-Baqi Allah maha kekal. Jadi Allah itu maha dibutuhkan, Allah maha mendahului ya, Allah maha dibutuhkan, Allah maha kekal. Anak-anak nanti kurang sampai di sini dulu penjelasan Bu Nining ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup materi hari ini dengan bacaan doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bagaimana tadi? Sudah menyaksikan? Sudah jelas? Kalau belum jelas bisa di-pause, diputar kembali ya. Ya, Ibu harap semuanya udah jelas ya, karena penjelasan dari Bapak Ibu gurunya sudah gamblang, sudah secara jelas sejelas-jelasnya ya. Oke, hari ini cukup sekian dulu ya anak-anak. Terima kasih.